Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Merisa dari kelas 1F, NIM 2042101163. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Implementasi Sila Pertama dalam Aspek Kehidupan Bangsa. Implementasi sila pertama Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Bagaimana mengimplementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pada sila pertama dinyatakan dengan tegas bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Diperjelas lagi dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 dengan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dirinci dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial dan budaya, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ada lagi implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa atau mencerminkan kepada moralitas, sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik, yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, yang artinya nilai-nilai Pancasila berlandaskan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sehingga ungkapan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka dan dapat diwujudkan dan dapat terwujud adanya. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh, karena setiap sila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Menurut Profesor Noto Nagoro, mengemukakan bahwa sifat hierarki piramidal Pancasila dengan menetapkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis bentuk piramidal Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, namun mengeksplisitkan wawasannya secara konkret. Selanjutnya, filsafat Pancasila secara umum adalah hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan dan nilai-nilai yang paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai atau bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, fungsi filsafat Pancasila bagi kita adalah Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia.
Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.